Baik, terima kasih Bu Lidwina atas tanggapannya. Oke, kepada Ibu Dr. Tasya, apakah ingin menambahkan pertanyaan dari Bu Li? Baik, terima kasih Bu Lidwina. Terima kasih banyak Bu atas ilmunya. Saya juga jadi senang sekali belajar untuk menulis secara konsep yang baik. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman, saya izin untuk menambahkan sedikit saja bahwa kalau kita melihat dengan perbandingan dan konsep di negara lain dan mengapa di Indonesia ini seperti ini, yang pertama tadi saya sudah menjelaskan bahwa di Indonesia ini memang belum ada instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif. Namun kita bisa melihat dari pelaksanaannya karena ini pada penyelenggara sistem elektronik atau PSTE ada pada pasal 1 dan pasal 95 PPPSTE. Selanjutnya jika kita melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada sektor telco saja ini ada pada pasal 111. Nah, untuk Undang-Undang ITE sendiri, karena ini dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, kita boleh melihat dari pasal 25 dan pasal 40. Dan untuk konten, hak cipta, pada Undang-Undang Hak Cipta 28/2014, kita bisa melihat dari pasal 4 serta pasal 9. Dalam hal ini bagaimana dengan kaitannya di negara lain, dalam konsep implementasinya? Di negara lain memang NFT ini sudah dikategorikan sebagai karya turunan dan penggandaan. Sehingga dimaksud dengan recast, transform, or adapted. Nah, dalam hal ini pula, di negara Amerika Serikat, salah satu contohnya, saya mengutip dari pasal 17, diantaranya adalah pencipta atau pemegang hak cipta ini dapat mentransformasikan karya NFT pelindungan pelanggaran dan menggunakan pendekatan teknis seperti watermark. Itu yang ada pada DMCA. Nah, sedangkan salah satu pengaturan di negara lain itu bisa melalui juga analisis dari penerapan OECD yang tadi sudah saya sampaikan. Karena dengan adanya hal ini menghasilkan banyak sekali penghasilan, maka pengaturan dan mempertimbangkan untuk pengaturan NFT ini harus mengingat ekosistem digital yang berkaitan dengan sistem pajak digital, baik di negara kita maupun di negara lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Siva. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Anjas. Kepada Muhammad Anjas dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Menyampaikan pertanyaan dari Muhammad Anjas, ketika penyampaian materi Ibu tadi ada membahas mengenai sidang jarak jauh. Pada saat kondisi seperti apa sidang jarak jauh harus dilakukan dan apa yang membedakan penelitian etnografi dengan penelitian yang lain. Kemudian, apa saja metode penelitian yang dilakukan oleh seorang etnografi untuk penelitian? Oke, baik. Terima kasih Mbak Syifa. Izin Bu Tasya, kalau saya mungkin sekalian juga menjawab, kalau nggak salah tadi saya scroll ke bawah ada yang nanya apa bedanya antara sosiologi dengan sosiologi hukum gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita mau meneliti terkait dengan sidang jarak jauh, dalam hal ini sebetulnya kita salah satu teknik yang digunakan itu sebetulnya adalah court watch studies. Jadi pengamatan terhadap persidangan. Nah, dalam teknik court watch studies ini kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan, tentu saja kan karena pengamatan gitu ya, maka kemudian kita melakukan observasi. Nah, observasi ini tetapi bukan observasi bebas seperti yang kita lakukan kalau teman-teman ilmu sosial itu kan di sosiologi atau di antropologi misalnya, justru kalau turun lapangan melakukan observasi itu mereka nggak boleh kemudian membawa cara berpikir atau paradigma di kepalanya supaya mereka justru bisa menemukan data di lapangan dengan lebih teliti, dengan lebih bebas gitu ya. Nah, tetapi kita sebagai orang hukum justru kebalikan. Jadi kalau kita observasi supaya kita terbantu, kita harus menyiapkan dulu beberapa daftar pertanyaan atau list. Misalnya salah satu contoh adalah kita mau melihat bagaimana kemudian hakim itu ketika dia memimpin persidangan apakah sudah sesuai dengan
aturan yang ada di dalam hukum acara. Atau misalnya kalau itu adalah sidang hukum pidana, sidang dalam konteks hukum pidana, maka kemudian apakah jaksa itu ketika sedang membacakan tuntutannya, dia sudah memenuhi beberapa persyaratan atau aturan di dalam hukum acara, seperti itu. Nah, itu observasi. Jadi kita bikin dulu nih listnya. Atau misalnya terdakwa itu ketika dihadirkan di sidang, atau gini deh, yang pertanyaan yang paling ininya deh, terdakwanya ada atau enggak gitu. Karena seringkali kan jaksa suka lupa ya gitu bahwa terdakwa gitu, alasannya seperti itu. Nah, jadi itu kalau yang pertama observasi. Nah, yang kedua itu biasanya kalau di dalam bentuk Code Watch Studies yang sebelum pandemi ini yang dilakukan secara fisik gitu ya, itu setelah kita menyaksikan sidang, kita kemudian mengisi indikator-indikator yang sudah kita siapkan, kita biasanya kan kemudian menemukan beberapa pertanyaan lagi nih gitu ya. Oh iya, ini kenapa ya kok si terdakwanya itu kok seperti itu gitu. Atau misalnya ini kok hakimnya nggak lengkap gitu. Nah, itu kan tidak mungkin kita jawab hanya dengan mengamati sidang. Jadi mau nggak mau kita harus bertanya gitu. Nah, dengan demikian maka kemudian teknik yang kedua itu adalah wawancara. Jadi kalau pertanyaannya tadi Mas Anzas itu adalah kita harus melakukan apa sih? Itu tadi pertama kita bisa menyiapkan list dulu indikator-indikator yang mau kita amati, kemudian kita melakukan pengamatan di ruang sidang dalam konteks sidang jarak jauh itu kan ya berarti kan kita kayak nonton gitu ya. Nah terus kemudian setelah itu kalau kita masih ada beberapa pertanyaan yang dikembangkan, kita bisa menghubungi para pihak itu untuk kemudian melakukan wawancara. Itu seperti itu. Nah, kemudian apa yang membedakan penelitian etnografi dengan penelitian lainnya? Tadi seperti sudah dijelaskan pada awal paparan saya, datanya itu adalah data yang sangat kaya, detail, sampai terus kemudian misalnya ke istilahnya nih ke Mbak Siva misalnya kalau mewawancarai saya gitu sebagai seorang etnografer gitu ya. Terus Mbak Siva itu bahkan sampai mencatat ketika saya wawancara yang kedua, ibu tuh kelihatannya gelisah banget ya, gitu seperti itu. Atau, ternyata terburu-buru karena ada sidang yang lain gitu. Nah, jadi sampai ke titik di mana data itu sedemikian rupa detailnya, sehingga kalau oleh Irving Goffman itu disebutkan, jadi bukan hanya data yang didapat pada saat ketemu pertama, makanya disebutnya sebagai data yang sifatnya juga bukan hanya front stage, jadi di atas panggung gitu, tetapi juga backstage di belakang panggung. Nah, kayak misalnya mungkin ketika kita wawancara hakim di kantornya gitu ya, dia pasti akan menjawab hal-hal yang ideal aja gitu. Atau misalnya kalau teman-teman dalam hal ruang digital, ranah digital, teman-teman misalnya kebetulan penelitiannya soal hacker gitu ya. Terus teman-teman nanya nih ke komunitas hacker gitu, ke beberapa informan gitu kan, dia jawabnya bebe aja gitu. Gue itu kan sebetulnya hanya dalam rangka untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, makanya gue nerobos situs pemerintah, misalnya gitu. Nah itu adalah front stage-nya dia gitu. Tetapi ada hal lain apa gitu, sehingga kemudian dia punya satu istilahnya kan ada yang disebut white hacker gitu ya. Kenapa sih sampai orang membagi diri atas white hacker atau dark hacker gitu. Nah, itu kan satu hal yang orang itu sendiri hanya bisa ceritakan kalau hubungannya udah cukup dekat dengan si peneliti. Itulah backstage information gitu. Jadi dalam hal ini memang keunggulannya dari etnografi itu karena jadi etnografer itu ya, si peneliti yang etnografer itu, dia ketika ketemu dengan klien itu, dengan narasumber, nggak kayak kita kalau penelitian buat skripsi, teman-teman. Jadi kalau kita penelitian buat skripsi, kan saya ketemu Mbak Syifa, Bu, maaf, izin, saya mau nanya, boleh ya Bu? Gitu, seperti itu ya. Terus udah, ya makasih ya Bu, udah dapat informasi. Terus saya pulang gitu kan. Nah, kalau etnografer, dia akan terus-menerus, Bu, saya boleh datang lagi nggak? Atau bahkan dia mengikuti bukan stalking ya, tapi dia misalnya sudah bilang nih dengan si informan, Bu, saya itu
mau meneliti tentang komunitas wibu gitu. Boleh nggak? Yang saya ikutin itu adalah para cosplayer ini gitu ya. Bahkan misalnya teman-teman janjian sama dia untuk, oh ternyata ibu ini meskipun dia cosplayer tapi dia guru gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman sampai tahu detail-detail seperti itu. Nah itu keunggulan etnografi. Sehingga pada titik tertentu kita bahkan bisa tahu alasan apa yang kemudian membuat orang melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Alasan apa yang kemudian membuat orang itu untuk mengikuti satu peraturan atau tidak mengikuti satu peraturan. Alasan apa yang misalnya membuat orang di platform media sosial itu misalnya untuk menutup akunnya, gitu seperti itu. Jadi sampai kepada titik itu keunggulannya. Jadi thick and thin datanya. Nah, itu saja Mas Ansas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Syifa. Baik, terima kasih Bu Dr. Wina atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Tasya untuk menanggapi pertanyaan dari Muhammad Anzas tadi. Baik, dari saya cukup karena ini lebih kepada metode penelitian keahliannya Bu Dr. Lidwina. Terima kasih, Mbak Syifa. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bahtia. Kepada Saudara Bahtia, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Selamat siang Bu Lidwina dan Bu Tasya. Saya ingin menanyakan tentang aspek legal untuk usaha buzzing ya, buzzer gitu. Jadi memang kan saat ini berada di gray area ya, boleh dibilang. Di satu sisi ini pelakunya itu boleh dibilang ya anonim ya, nama-namanya gitu yang memang terlibat dalam kegiatan. Tapi di satu sisi juga memang ada, kalau dilihat dari aspek bisnisnya ya, ada pengadaan-pengadaan yang memang berkaitan dengan jasa ini. Jadi kalau di pengadaan di LPS itu jasa diseminasi pesan melalui influencer. Tapi kan influencer itu ada yang memang terlihat gitu ya, terlihat. Jadi misalnya artis itu mengendorse gitu. Tapi ada kegiatan yang melibatkan ya orang-orang yang anonim. Nah ini kan memang lazim ya saat ini digunakan untuk kegiatan bisnis, misalnya untuk mempengaruhi opini masyarakat terhadap sebuah brand tertentu gitu. Terus kemudian juga untuk politik pastinya kita sama-sama tahu lah banyak pelajaran yang bisa diambil dari kontestasi politik yang sudah berjalan ini. Nah kalau dari sudut pandang sosial legal, aktivitas seperti ini bagaimana gitu pandangannya gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya ingin mengadakan studi kajian etnografi ya, seperti apa gitu yang pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Saudara Bahtia atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Ibu Dr. Lidwina untuk terlebih dahulu menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Syifa. Izin kembali Bu Tasya. Mohon nanti kalau saya ada kekurangan atau salah karena untuk isu digital Bu Tasya ininya pakar banget. Nah, jadi Pak Bahtiar sebetulnya kalau memang tadi salah satu contoh tuh ya, kalau kita mau meneliti dalam konteks dalam konteks hacker misalnya gitu ya, atau tadi yang saya kasih contoh tuh wibu gitu ya, misalnya kita mau meneliti soal komunitas cosplayer atau misalnya ada komunitas khusus yang memang dia suka banget sama manga Jepang gitu kan. Nah terus kita hanya bisa menemukan itu, kemudian bisa cukup dekat untuk mewawancarai, cukup dekat misalnya untuk chatting, bahkan gini sebetulnya tahap pertama itu adalah tentu saja kemudian pasti perkenalan gitu ya, terus kemudian chatting. Tapi terus kemudian juga bisa pada wawancara yang sifatnya in-depth interview. Nah, tetapi kepercayaan atau trust-nya itu harus dibangun gitu. Kayak misalnya saya kenal dengan Mbak Syifa lewat WhatsApp gitu ya. Terus kemudian sekarang tatap muka Zoom. Nah, tetapi kemudian saya masih harus earn trust dari Mbak Syifa gitu. Kalau saya mau wawancara Mbak Syifa, karena sebagai seorang peneliti saya nggak bisa misalnya langsung ujuk-ujuk nanya Mbak Syifa itu kemarin saya ketemu di Plaza Senayan lagi cosplay cosplay Doraemon ya misalnya gitu. Maaf ya Mbak Syifa, kan nggak mungkin gitu misalnya saya langsung ujuk-ujuk seperti itu gitu, karena bisa aja itu ternyata adalah satu
satu bagian alter egonya dari Mbak Syifa gitu misalnya gitu, yang dia nggak akan bagiin ke orang lain tanpa trust. Nah, dalam hal, kalau saya sih melihatnya dalam hal komunitas buzzer ini juga sebetulnya adalah satu komunitas khusus, Pak. Sehingga kemudian ketika kita mau wawancara mereka, kita mau katakanlah wawancaranya misalnya chatting pun gitu ya, itu kita harus gain trust dulu. Jadi kita harus numbuhin dulu bahwa ini penelitian ini hanya untuk memang kepentingan akademik gitu. Jadi kan nih bahwa gue buzzer gitu ya, terus kemudian apa kata dinas, misalnya kalau ternyata dia ANS kan gak enak banget tuh. Ada semacam koridor dulu gitu ya dalam rangka untuk bisa kemudian masuk, memperoleh kepercayaan, mewawancarai atau mengamati interaksi di antara mereka, terus kemudian juga bahkan untuk menerobos anonimusnya itu gitu. Jadi emang mereka pasti akan tampilkan anonimus di depan kita, tetapi begitu terus kemudian kita bisa masuk, mereka akan terbuka sekali gitu. Nah, tapi kemudian memang kita punya etika juga sih gitu ya. Kalau di dalam penelitian etnografi digital ini salah satunya adalah meskipun itu ruangnya ruang digital, tetapi etika yang diberlakukan itu sama seperti kita penelitian pada ruang luring, pada ruang tatap muka fisik gitu. Jadi kita tidak boleh melukai kepercayaan mereka, kemudian juga menyamarkan nama mereka kalau mereka nggak mau dibuka gitu, seperti itu. Kalau mereka nggak suka difoto, jangan difoto gitu. Jadi kira-kira begitu Pak penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lidwina atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Tasya untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Mungkin saya insert sedikit saja karena tadi ada berkaitan dengan endorse dan juga buzzer di dunia digital ini seperti apa. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melihat itu utamanya adalah kita harus melihat dari tanggung jawab hukum seorang influencer sebagai contoh atau case yang mendapat atau menerima endorsement. Nah, salah satu halnya pula kita bisa melihat dari Undang-Undang 8 tahun 99. Karena dalam hal ini, apa bedanya sebetulnya endorsement ini dengan pelaku usaha periklanan dalam memproduksi sebuah iklan? Hanya memang hal ini dilakukan melalui platform digital. Untuk platform digital ini yang berbasis pada layanan yang memang menumpang pada sektor atau struktur telco, ini kita bisa melihat dari SE nomor 3 tahun 2016. Namun, jika memang berbasis kepada UGC atau User Generated Content, teman-teman bisa mengkaji atau melihat dari SE nomor 5 tahun 2016. Sebagai salah satu hal, sekarang kita dalam bentuk endorsement ini bentuknya bermacam-macam. Bahkan ada juga terkait dalam promosi influencer yang contohnya adalah tidak menutup kemungkinan sebagai pelaku usaha yang melakukan atau menawarkan jasa iklan berupa endorse. Dan bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari berbagai aspek, kita juga bisa melihat bahwa ini termasuk ke dalam salah satu konten, di mana dalam pasal 3 Undang-Undang ITE, kita mengenal ada penerapan asas kepastian hukum. Nah, salah satu konsep yang harus kita lihat, kalau terkait dengan konten pada hak cipta, karena hak cipta itu dalam pasal 1, angka 1 dikatakan bahwa dia merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta, maka penekanannya itu kita harus mengubah hak eksklusifnya itu untuk penerapan dan aspek untuk perolehan hak ekonominya. Nah, jadi kita harus melihat beberapa hal. Namun di antaranya dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang 899 pun sebetulnya sudah diberitakan sebelum bicara tentang digitalisasi, bahwa penyebarluasan informasi terkait dengan endorsement barang atau jasa itu harus sedang atau tertuju dengan barang yang diperdagangkan. Sehingga kegiatan promosi ini yang dilakukan oleh beberapa media, ini bisa melihat bahwa hasil atau pembahasan melalui endorsement ini tidak melangkahi batas-batas yang sudah ditentukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Syifa. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Sukiyanto dari Unhas kepada Saudara Sukiyanto, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Sebenarnya ini sosiolegal ini menjadi apa ya?
saya baru mengenal itu sekitar 3 tahun yang lalu lah. Dan kebetulan ada isu tematik yang punya dengan menggunakan perspektif sosial legal, makanya saya ikut. Dan tentunya, dan alhamdulillah sangat menarik diskusi pada siang hari ini. Saya langsung saja mengenai MFT dan perkembangannya yang memang sangat signifikan, apalagi dalam era digitalisasi yang makin masif terjadi. Tentunya memang sudah jadi konsekuensi bahwa dalam perkembangan teknologi digital itu yang dia berjalan dengan pesat, itu kemudian dia mempengaruhi, dia merubah pola-pola manusia, itu entah baik secara sosiologis maupun secara psikologis. Dan kita bisa lihat bahwa ada transisi dari belum mengenal era digital dan MFT ini menjadi menjadi salah satu case ya dari transisi itu yang disebabkan oleh teknologi digital itu. Dan sebagai dampak dari kemajuan teknologi digital itu ya tentu memiliki problem tersendiri di Indonesia. Di sisi lain karena ya kita lihat bahwa politika will negara kita ya sampai saat ini kan di legislatif kan masih membahas RUU PDP ya, perlindungan data pribadi, dan ya serangan-serangan digital, phishing, doxing dan lain sebagainya itu kan masih marak terjadi gitu. Apalagi di sisi lain kan soal kualitas literasi digital masyarakat Indonesia ya masih jauh panggang dari api sih kalau kita boleh jujur. Makanya tadi sudah cukup dijelaskan di jawaban-jawaban dari kedua narasumber soal perbedaan sosiolegal dengan penelitian sosiologi hukum pada umumnya. Tapi saya mau minta pendekatan yang lebih spesifik sih soal sosiolegal ini, karena dari beberapa literatur saya baca kan dia sangat transdisipliner begitu. Apakah fenomena NFT ini bagaimana sih sebenarnya pendekatan sebagai perspektif atau pendekatan penelitian yang baru sosiolegal melihat fenomena ini, fenomena kemudian MFT yang kemudian terjadi sangat pesat, dan ya khususnya di sisi lain ancaman soal serangan digital dan soal kualitas literasi digital masyarakat Indonesia juga yang masih jauh dari harapan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sukianto atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab seputar NFT-nya. Terima kasih teman-teman dari Unhas yang sudah mengajukan pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat dengan adanya NFT ini yang memang menuntut perkembangan teknologi untuk mempengaruhi sebetulnya seperti apa sih nanti kita akan berdiri. Nah, pilihannya itu seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa di era digital seperti saat ini, di mana kita sudah masuk ke era revolusi industri 5.0, pilihannya ada dua, kita terdisrupsi atau disrupsi digital, maka akan habis, mati, atau kita bertransformasi, berubah ke era transformasi, maka kita akan bangkit dan mengikuti seperti as a tool of social engineering, di mana hukum itu selalu berjalan bergandengan tangan. Nah, selanjutnya ada juga teori transformatif yang memperkenalkan bahwa hampir seluruh kegiatan di negara kita sekarang semuanya menitikberatkan kepada jaringan internet atau infrastruktur berdasarkan teori transformatif. Selanjutnya, kalau kita melihat dari teori Profesor Joel Reidenberg yang menitikberatkan kepada NFT itu sebetulnya apa sih dengan perkembangan teknologi, di sini sudah hadir bahwa dalam teori Lex Informatica menerangkan bahwa kekayaan intelektual di sini berjalan seiring bergandengan tangan dengan cyber law. Dan yang terakhir, dari Andres Guadamus juga mengatakan bahwa artificial intelligence itu saat ini sudah berkembang pesat. Dan beliau menyatakan bahwa human and technology are friendly. Nah, namun bagaimana untuk melihat problem tersendiri yang ada di Indonesia terkait dengan salah satu pengesahan rancangan undang-undang data pribadi. Di antaranya yang harus kita titik beratkan berdasarkan siaran pers dari Kominfo ada beberapa hal. Karena ini adalah sebuah konten, maka konten tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Kedua, mengawasi dan bekerja sama dengan Bapepti selaku badan pengawas. 3, masyarakat bijak ini harus produktif dan kondusif. Beberapa hal dikatakan bahwa kita harus bijak dalam
memakai platform. Yang terakhir, sanksi administratif ini memang dikenakan dan langsung akan ada pemutusan terhadap platform itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kaitannya sebagai NFT dalam perkembangan teknologi? Kita mengacu kepada teori hukum konvergensi. Ini merupakan satu pemahaman, satu konsep penyatuan variabel teknologi dengan hukum secara konvensional. Kenapa? Hukum terhadap manusia di abad ini dihubungkan dengan sebuah informasi. Informasi itu dalam bentuk teknologi yang menghubungkan kita hidup dari satu konvergens ke konvergens yang lain. Maka dikenal dengan konvergensi pada dunia digital. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Syifa. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Salsa, dari Tweets. Kepada Kak Salsa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya Syifa. Mungkin mau izin bertanya kepada para pemateri. Sebelumnya terima kasih atas penyampaiannya, atas share-nya. Mungkin pertanyaannya adalah, mungkin di masa ini kita melihat adanya keberadaan metaverse ataupun yang lebih dulu adalah virtual reality itu sendiri. Kemudian di dalamnya juga terdapat avatar yang merepresentasikan diri kita, dan di dalamnya ada interaksi antara para penggunanya itu sendiri melalui avatar. Dan beberapa waktu lalu mungkin jika di luar terdapat isu ini sebenarnya sudah cukup lama. Jadi ada para pengguna yang merasa dirugikan karena merasa bahwa dirinya dilecehkan melalui fitur avatar ini gitu di dalam metaverse maupun di dalam virtual reality itu sendiri. Dan dalam hal ini apakah social legal sebenarnya dapat berperan atau memang sudah cukup bisa diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang ada? Karena mungkin jika kita melihat ketentuan di Indonesia juga sebenarnya sudah ada yang bisa menuntaskan hal ini, tapi memang hanya secara sektoral saja gitu. Dan kemajuan teknologi ini ternyata tidak meminimalisir konsep-konsep yang cukup merendahkan atau pandangan-pandangan misoginis terhadap perempuan itu sendiri gitu. Dan apakah hal ini sebenarnya bisa diselesaikan atau dimasuki ranah social legal untuk menyelesaikannya atau suatu analisis tersendiri oleh social legal? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih, Syifa. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Mbak Salsa, dalam konteks kasus yang atau contoh yang disampaikan, menurut saya itu peran social legal justru bisa sangat besar ya, karena dia sebagai sebuah pendekatan dalam bagaimana mengkaji hukum itu. Maka kemudian sebetulnya pada kondisi ini yang kita tentu bisa menggunakan perspektif yang lebih multidisiplin atau interdisipliner ya, dalam melihat misalnya bagaimana sih pengaturan terkait dengan dengan virtual reality ini. Karena memang ini sebetulnya kan kalau saya boleh kalau saya boleh jelaskan juga bahwa yang dimaksud sebagai pelecehan dan kekerasan seksual itu kan intinya kan adalah menimbulkan perasaan tidak nyaman pada diri seseorang gitu, dan kemudian yang diserang itu kan adalah persoalan otoritas ketubuhan dan seksualitas, sehingga kemudian memang dalam hal ini saya melihat bahwa kajian social legal justru akan memberikan sumbangan besar gitu, bahwa dalam pengaturan hukum terutama untuk isu kekerasan seksual dan pelecehan, karena memang ini seringkali kemudian satu hal yang baru itu yang berkembang di dunia digital itu belum tentu kemudian disadari bahwa itu bisa merugikan masyarakat gitu ya. Nah, memang di dalam kita ada punya undang-undang baru, undang-undang TPKS gitu. Kemudian juga ada peraturan kalau untuk kampus itu ada Permendikbud, tetapi ini kan di dalam undang-undang itu kan memang diaturnya kan hanyalah kekerasan seksual atau pelecehan yang sifatnya daring. Tetapi kemudian kan tidak diatur secara spesifik soal ya oke, kalau ternyata bukan soal mengirimkan gambar ke orang lain, tapi ternyata ini adalah avatar gitu misalnya. Nah, berarti memang peraturan pemerintahnya, berarti peraturan pelaksananya yang harus kemudian mendapatkan rekomendasi bahwa ada ruang terkait dengan bentuk lain dari kekerasan seksual yang belum terpetahkan gitu oleh kebijakan pemerintah. Nah, sehingga kemudian dalam konteks kalau memang ini mau kita mau menciptakan hukum yang adil dan kemudian juga melindungi, maka memang social legal ini memberikan sumbangan untuk isu-isu seperti ini. Jadi sebagai kajian gitu ya, sehingga kemudian
bisa mengakomodir adanya masalah-masalah yang oleh penyusun undang-undang nih awalnya nggak kebayang gitu ya. Mereka cuma ngebayanginnya ketika kekerasan seksual terjadi, yaitu perkosaan atau percobaan perkosaan. Lah padahal ini juga bagian dari menimbulkan tidak nyaman juga gitu. Terima kasih Mbak Siva, silakan. Baik, Salsa. Terima kasih, Salsa. Sepertinya Salsa mendalami sekali tentang NFT dan Metaverse. Mungkin ini sekedar sharing. Jadi, kalau misalnya kita melihat bahwa sebetulnya yang pertama, Metaverse itu apa? Kita harus tahu dulu. Jadi, ini merupakan satu ekosistem digital. Ekosistem digital menggabungkan VR dan AR. Virtual reality dan augmented reality. Tetapi digabungkan juga dengan AI atau yang kita kenal dengan artificial intelligence. Nah, hubungannya dengan kekayaan intelektual kita bisa melihat dari beberapa aspek. Di antaranya, kalau dalam hak cipta terkait dengan konten, reproduksi karakter atau gambarnya. Kalau dari rahasia dagang, dengan dinamisnya lalu lintas informasi, seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya dari rekan-rekan lain, tentang informasi dalam bidang teknologi. Karena rahasia dagang ini, kalau kita bicara informasi, rahasia, maka dia harus terjaga kerahasiaannya. Dan pelindungan hukumnya adalah unlimited. Selama kerahasiaan tetap terjaga, maka dia termasuk ke dalam rahasia dagang atau trade secret. Tetapi jika pada saat dia bocor, informasinya diketahui oleh orang lain, maka istilahnya berganti menjadi public information dan hilang kerahasia dagangannya. Nah, untuk merek, ruang virtual ini dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Salah satunya adalah pengiklanan merek yang dilakukan oleh Gucci dan Nike melalui Metaverse. Dan yang terakhir adalah paten. Dengan adanya kemunculan teknologi ini dalam AR dan VR, maka menjadi inovasi untuk dipatenkan. Nah, pengaturan Metaverse di cyber law berdasarkan pasal apa saja. Nah, kita bisa melihat dari pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang ITE. Ada pasal 7, pasal 9, pasal 21 dengan penerapannya pada pasal 3. Sedangkan kalau kita melihat dari Permen-Kominfo tentang PDP dalam sistem elektronik, kita bisa melihat dari pasal 5, 6, dan 8, bahkan 25. Nah, sebetulnya kita melihat nih, Metaverse dan NFT seperti pertanyaan Salsa. Metaverse itu dunia virtual yang memungkinkan antara pengguna dapat saling terhubung, berkomunikasi. AR menggabungkan benda maya 2D dan 3D dalam sebuah lingkungan nyata, sehingga kita bisa melihat secara realistis. Blockchain, teknologi yang dikembangkan untuk sistemnya penyimpanan data digital, dan tak bisa lepas dari mata uang Bitcoin atau kita juga ada tambahannya, itu adalah cryptocurrency. Nah, dalam hal ini, betulnya ada peluang dan tantangannya dari NFT dan Metaverse ini. Apa? Memunculkan inovasi dan transformasi atas digital dari kekayaan intelektual. Peluang bisnis di era ekonomi digital, ajang promosi dan produk layanan digital, tantangannya apa saja? Pelanggaran kekayaan intelektual, pelindungan data pribadi, hoax, bahkan yang terakhir adalah kekerasan atau pornografi, karena sekarang sudah banyak juga cyberbullying, dan itu banyak yang menimpa terhadap anak-anak. Sebagai salah satu contoh, permainan Roblox, itu kita bisa chatting online ya. Kita punya teman online friends. Nah, suatu saat, saya pernah dimintakan untuk membuat kajian, karena ini terkait dengan cyberbullying pada anak di bawah umur. Dia main games, dia online chatting, dia masuk ke dalam online chatting tersebut, lalu dia diajak masuk ke dalam satu grup, tetapi harus berbayar secara virtual, bisa melalui transfer online, dan ternyata ini adalah masuk ke dalam komunitas. Dan komunitasnya yang disayangkan adalah komunitas LGBT. Jadi memang sekarang banyak yang berkedok melalui platform digital. Teman-teman online dan lain itu banyak yang cukup di luar batas kemampuan untuk anak di bawah umur. Jadi sekarang pelindungan data tidak hanya pada dewasa saja, tetapi mungkin dalam RUU PDP ini akan ditambahkan tentang pelindungan data pribadi pada anak. Karena cyberbullying itu 80% berdasarkan hasil riset saya
lebih banyak menimpa terhadap anak di bawah umur 17 tahun. Seperti itu. Mungkin itu Salsa, sekedar sharing. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan kepada M. Irfan Dwi Putra dari FHUI untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk Bu Inge. Kan beberapa waktu lalu setelah NFT itu, ya terutama pada kasusnya Ghazali itu viral, kemudian ada banyak ya Bu, kayak orang-orang pada menjual KTP gitu di NFT di OpenSea. Terus di satu sisi itu kan suatu masalah kayak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi di sisi lain kita belum punya instrumen hukum yang mengatur tentang baik NFT maupun perlindungan data pribadi. Nah, dalam aspek legal bagaimana sih Bu hukum itu melihat kekosongan ada kekosongan ini gitu Bu? Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau untuk soal pengaturan NFT-nya mungkin nanti dengan Bu Tasya ya Mas Irfan, tapi kalau untuk saya kan coba jawab dari konteks bagaimana kemudian kita memandang hukum itu sih sebetulnya ya. Jadi kalau kita pakai cara pandang hukum yang positivis ya gitu, maka kemudian kita pasti akan bilang, oh ya ini banyak hal belum diatur nih gitu karena belum ada undang-undangnya gitu. Nah, tetapi kemudian kalau kita pakai perspektif sosial legal, oke, ada hal yang belum diatur. Padahal masyarakat sudah berkembang sampai ke situ gitu ya, lebih cepat. Nah, tetapi kemudian ketika kita melihat bahwa ternyata di dalam ruang-ruang tertentu itu ada, atau di platform-platform itu juga pihak penyedia platform ada yang sudah kemudian memang menyediakan aturan-aturan gitu, dan bahkan kadang-kadang mohon maaf mungkin penegakannya itu jauh lebih jauh lebih langsung gitu ketimbang misalnya kita report gitu ya ke pihak tertentu yang kita anggap memiliki otoritas. Jadi kayak misalnya kalau kita posting sesuatu di Twitter dan terus kemudian atau di IG dan terus kemudian itu dianggap melanggar beberapa kriteria, langsung kemudian di take down gitu. Nah, terkait dengan NFT ini sebenarnya memang kita secara hukum negara itu mungkin aturannya masih ya tadi Bu Tasya juga udah jelasin ya. Jadi ada aturan tertentu, tetapi kemudian memang belum secara spesifik ngatur tentang isu itu. Nah, tetapi kemudian sebetulnya yang perlu kita kembangkan itu adalah bukan cuma soal kemudian kita nungguin sampai ada hukum negaranya sih, tetapi kemudian gimana caranya kita mengedukasi masyarakat sehingga kemudian masyarakat jadi kayak punya semacam semi-autonomous social fields-nya gitu, atau ruang-ruang pengaturan yang sifatnya semi-otonom. Nah, ini juga bukan hanya bisa terjadi misalnya di dalam lingkungan tempat tinggal kita kayak di RT, RW gitu, tetapi juga bahkan dalam platform media sosial. Jadi kayak seperti misalnya IG itu kan tadinya nggak peduli tuh soal, mohon maaf ya Bapak Ibu, soal bagian tubuh tertentu gitu. Tetapi kemudian karena masukannya cukup gencar dari orang tua gitu, terus kemudian juga Facebook juga sama, masukannya gencar gitu. Nah, baru kemudian terutama soal hoax juga ya kalau Facebook ya. Nah, sehingga kemudian lama-lama mereka terus kemudian jadi prinsipnya gini, kalau banyak orang merasa layanan platform itu tidak memuaskan, dia ditinggal gitu oleh penggunanya. Nah, ini juga sebetulnya bisa kita jadikan sebagai alat pemaksa. Nah, ini kan bagian dari kajian sosial legal juga. Kalau kita mengkajinya itu dari perspektif hukum negara aja, yang kayak gini-gini nggak akan kemudian keluar gitu ya. Terus kemudian kayak tadi yang kasus yang disebutin sama Mbak Salsa gitu misalnya gitu, itu dianggapnya bahwa ya sepanjang tidak bertentangan dengan KUH pidana ya enggak dong gitu ya, padahal sebenarnya mengganggu gitu kenyamanan orang, otoritas ketubuhan orang gitu. Itu sih Mas tadi sorry kok aku jadi lupa. Itu sih saya kembalikan kepada Mbak Syifa. Jadi memang ini adalah bagian dari justru menarik ketika misalnya kita mencoba untuk melihat juga bukan hanya sekedar pengaturan yang bisa dilakukan oleh negara gitu, dan itu kajian sosial legal juga cakupannya pada bagaimana kemudian ruang-ruang internal itu juga mencoba untuk membuat semacam alat kontrol sosialnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Syifa.
Baik, Ibu. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Tasya untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Irfan. Baik, terakhir dari saya sedikit saja untuk pengaturannya. Yang pertama, kita melihat bahwa NFT ini memang harus ada lisensi. Tadi penerapannya saya salah satu contohnya sudah memberikan tentang smart contract tadi. Jadi memang fungsinya itu untuk melindungi satu proses pembayarannya. Karena melalui suatu platform untuk memperjelas hak yang dipertahankan atau objek dari NFT secara digital itu sendiri. Lalu selanjutnya, kalau kita melihat dari beberapa hal, sebetulnya apa yang perlu diperhatikan NFT sebagai ruang digital? Yang pertama adalah karena dia objek hak cipta yang berupa konten, maka dia tidak boleh melanggar ketentuan dari pelindungan data pribadi dan kekayaan intelektual di era digital. Selanjutnya, penyelenggara sistem elektronik karena di sini dijual melalui platform, maka harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, konsekuensi yang terakhir terhadap pelanggaran kewajiban harus ada pemutusan akses melalui salah satu pengguna terhadap platform digital yang terkait. Jadi dalam hal ini memang law and technology ini dia saling berkaitan, dia saling bergandengan, make a new regulation, tapi jangan lupa untuk melihat sejauh mana kreativitasnya. Nah, jadi ini merupakan batasan-batasan yang bisa kita lihat dari style hak cipta. Bahwa dia adalah deklaratif, maka pelindungannya akan terlindungi secara otomatis, automatic protection setelah dia diumumkan atau dia diunggah.